udah sama-sama hebat Baru lah dapat berdua. sakinah mawaddah warohmah. Kan Iya. satu kelompok, ya kan satu Satu tim, kelompok, kan begitu. iya. Dan ini Dengar sekarang, nasi pagi-pagi jadi lapar. nih Beb, mumpung Habib lagi ngomong nih, saya langsung tanya aja nih ya. Ketika suami meremehkan atau memandang istri sebelah mata, kalau kita bicara masalah tentang istri ini kan kadang-kadang mungkin mohon maaf ya nggak dinafkahi sama suaminya. Masya Allah. Atau mungkin suaminya pura-pura nggak nafkahi padahal sebenarnya duitnya ada. Pura-pura Traktir lupa. teman punya duit, pikiran mau ngasih anak istrinya nggak ada gitu loh. Boleh nggak istri ini ya, apakah dibolehkan untuk bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, anak-anaknya, membahagiakan anaknya, boleh nggak kira-kira Bib? Mohon izin penjelasannya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu ketaatan seorang istri terhadap suami ini hukumnya wajib. Seperti artinya hadis yang ma'ruf, hadis yang masyhur yang sering kita dengar, idza salatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Artinya hadis daripada Rasul SAW, apabila seorang perempuan dia sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, dia jaga artinya kemuliaan dirinya untuk kepercayaan suaminya, kemudian wa ata'at zaujaha atau wa ata'at ba'laha, dikatakan dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Ini perempuan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk pintu surga yang mana dia aja pengen masuk. Berarti kan mulia. Pertama, mulia perempuan ini artinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia taat kepada suaminya. Intinya kita lihat di sini dalam ilmu fiqih, suami ini mampu atau tidak untuk misalnya istri ini kerja. Apabila suami mampu, jadi dua-duanya begini, kalau suami ridha dan suami mampu dan perempuan diizinkan oleh suaminya untuk kerja, diperbolehkan. Ini jelas nggak ada khilaf di sini. Misalnya suami mampu, dia mampu, suami mampu, kata istri kalau nggak ada kerjaan saya pengen kerja, diperbolehkan, tapi dengan syarat istrinya bisa hasanat farjaha, dia bisa menjaga dirinya. Kemudian dia bisa, kalau bisa keluar hanya siang saja, pagi dan siang, malam tidak diperbolehkan perempuan itu kerja. Kalau bisa dan sangat memungkinkan. Kan seperti itu. Kemudian yang kedua contohnya begini, si istri tidak dapat izin dari suami. Kata suami, kau tidak boleh kerja, di rumah saja, maka si istri wajib dan taatin suaminya dengan syarat. Syaratnya apa? Dia yang nanggung semuanya. Suaminya yang nanggung. Iya, artinya dengan syarat si suami menanggung semua nafkah istrinya, nafkah anaknya, listriknya, pokoknya semua makan rumah tangga suami yang tanggung kalau memang suami itu melarang istrinya kerja. Artinya istrinya merasa tidak cukup ya, kita juga sih seorang istri harus qanaah, apapun yang mampu suami berikan untuk menjaga dia, dia pun harus bersyukur. Sekarang permasalahannya, boleh nggak istri kerja tanpa izin suami? Nah ini, boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Suami betul-betul tidak memberikan nafkah. Jadi dalam ilmu fikihnya, kalau suami betul-betul tidak bisa memberikan nafkah kepada suaminya, kepada istrinya, bagaimana anaknya bisa kelaparan segala macam, artinya tidak memberikan nafkah sama sekali. Boleh si istri kerja tanpa izin suami, tapi tetap hasanat farjah, tetap ketaatannya tidak berubah. Ketaatan si istri tidak berubah, dia kerja siang hari hanya untuk memberikan nafkah buat dirinya dan buat anak-anaknya, seperti itu. Ya, ini ya Masya Allah ya, ternyata ilmunya panjang nih kalau kita bicara masalah tentang istri, bagaimana kalau memang harus bekerja, seperti itu tadi alasan-alasannya. Nah sekarang saya punya tayangan juga, kalau tadi kita ngeliat tayangan-tayangan mungkin yang kurang sedap dipandang mata, tapi ini satu tayangan yang mungkin saya baru mau ngomongnya aja udah hati saya terenyuh ya. Ada seorang suami ya selama 15 tahun ini tetap merawat istrinya yang lumpuh. Ini di tayangannya.
saya pengen ngobrol berdua sama Mbah Sutarmo karena saya kagum sama beliau. Saya melihat perjuangan beliau sebagai seorang suami yang merawat sang istri yang memang sudah terbaring di ranjang sudah 15 tahun. Nggih, Mbah. Sudah 15 tahun nggih, Mbah. Nggih, 15. Ya, Mbah yang merawat. Nggih. Nggih. Jenengan mboten Mbah mboten nate napa nggih bosen ngeluh ngerawat Mbah Putri ngoten, Mbah. Nggih, biasa lek mumet-mumet nonton niku biasa. Kula niki asal ini nggih mumet rodokane enten iki. Terus jenengan kan saben dinten ngrambut Mbah Putri. Nggih. Terus pundi Mbah sih saged ndadosaken jenengan kok saged kuat, sabar. Nggih. Ya terus pundi malih panjenengan nggih. Tiyang setri ngoten niku kok mboten sabar nggone. Ngoten nggih. Nggih. Ini dia kalau kita bicara masalah tentang niatin lurus pernikahannya, niatnya mau apa? Jadi nggak nganggap ibadah. istrinya orang lain. Bukan menganggap istrinya orang lain. Iya dong, Masih tidak ingat menganggap. aja, Bu. Pernikahan ini ibadah ya, baik sehat maupun sakit sakit. gitu loh, suka Susah maupun duka. duka, Nah, Ustadz gitu. Maulana nih, mohon izin Ustadz Maulana Iya, ya. iya. Bagaimana Rasulullah mewasiatkan kepada para suami untuk memperlakukan istri dengan lemah lembut, serta bagaimana juga caranya para laki ini meredam ego ya, sehingga tidak lagi meremehkan bahkan hingga merendahkan harga dirinya sang istri. Mohon izin